Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada sahabat saya Akhina Abdul Fatah, beliau ini sekretaris umum DPW BKPRMI Provinsi Kepulauan Riau, juga pernah menjabat ketua umum BKPRMI Kota Tanjung Pinang. Tahun berapa Ustaz? Tanjung Pinang? 2 periode ya. Berarti waktu itu masih 3 tahun ya. Dalam 8 tahun. Ada Ibu Nila. Ibu Nila ini bendahara umum BKPRMI Provinsi Kepri. Banyak duit tak punya. Ada Ibu April, beliau ini juga di Batam, bendahara juga kalau tidak salah ya. Betul, memang kawan-kawan. Nah, untuk ibu-ibu ketahui, Ibu Imas ini pendiri Taang pertama. Jadi 4 orang dia. Yang kita sekarang nih ada, itu jangan jas merah, jangan melupakan sejarah. 4 orang ya. Ibu Imas, kemudian Ibu Ningsih. Ada Ibu Ningsih? Mana? Itu Ibu Ningsih paham tuh sejarah. 4 orang ya. Ibu Imas, Ibu Ningsih, Ustaz Nopi, siapa Ustaz? Ibu Raudo yang di Piayu. Ya. Setelah itu masuk Ibu Ayu. Jadi 4 inilah sebenarnya yang pertama mendirikan itu, sehingga kita bisa besar seperti sekarang. Oke. Semua guru, saya ingin jelaskan dulu mengapa kita harus bertemu. Pertama, BKPRMI di tingkat nasional tahun depan itu akan ada munas pergantian pengurus di Medan, Sumatera Utara. Sekarang ketua pusat namanya Said Aldi Al-Idrus. Kalau buka Google, karena mau munas, semua DPW wajib melaksanakan kegiatan bagian dari laporan beliau. Karena kebetulan 2 tahun lebih kita masa pandemi. Oleh karena itu, ini juga bagian dari dokumentasi yang harus dilaporkan. Mengapa kok dadakan misalnya ya? Karena kegiatan DPW BKPRMI harus tuntas sebelum tanggal 24. Ingat, 24 sampai tanggal 2 itu akan ada PPKM level 3. Sudah mendengar ya? PPKM level 3 itu jangankan kita keluar, semua tempat pariwisata termasuk lapangan tutup total. Tidak boleh ada kegiatan apapun. Bisa dipahami ya? Itu masalahnya. Oleh karena itu kemarin kita sudah rapat. Yang pertemuan sekarang ini di bawah naungan LPPKS. Oke, 1. Tanggal 10 nanti itu semua guru TPQ khususnya Bulang Galang dikumpulkan juga di Jembatan 2 di restoran. Nah, kalau untuk sekarang cukup di masjid saja. Gitu ya. Yang mau datang silahkan aja nanti di Jembatan 2 ada restoran di situ ya. Itu di bawah ya LPPTKA yang kebetulan Dirdana juga Pak Deden, Ustadz Deden. Jadi itu bagian dari BKPRMI gitu. Ini kan wajib laporan ceritanya. Ada LPPSDM remaja masjid, insya Allah juga akan dikumpulkan nanti pada tanggal 19 bulan ini juga. Kalau itu tempatnya nanti di hotel, beda lagi. Jadi masjid, restoran, hotel. Yang di sini cukup masjid saja karena ibu-ibu supaya dekat dengan masjid seperti ini. Ini semua rangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan. Karena tanggal 24 sudah masuk PPKM, kan begitu, maka harus tuntas. Bisa dipahami ya? Saya kan agak paham ya,
karena kebetulan saya sering menangani konflik antar kelompok majelis taklim, antar kelompok TPQ, antar kelompok DTA. Karena kalau emak-emak ini hobi kali kumpul, itu masalahnya. Saya sekarang ini sebenarnya mencoba mengayun. Kalau ta'am dilepas gitu ya, itu terpisah dari kita, maka dia akan berdiri dia. Nanti bertekak pula dengan kita. Bisa dipahami ya? Kita ini kan sebenarnya main gelombang ini nih ya. Karena terus terang saja, ibu-ibu udah paham lah. Emak-emak ini kan begitu. Satu RT kadang 2 taklim pula. Satu masjid itu bisa 3 itu. Sudah sukses ini, landirikan pula. Apalagi ada caleg yang bermain di belakangnya, yang tukang support dana, seragam, kompang, kue, itu kan ya. Ini kita ini hanya operator aja sebenarnya, suruh cari suara, ujung-ujung itu dia juga. Ini yang terjadi. Maka saya sekarang mencoba mengayun di tengah gelombang bagaimana ta'am tidak berdiri sendiri, FALQ juga tetap jalan. Karena kebetulan saya juga orang Kementerian Agama. Ya, jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dulu. Nah, kebetulan kita ini kan gara-gara COVID aja. Biasanya kalau tidak musim COVID, ini LPPKS kita ini terutama pengurus bolak-balik dipanggil ke Jakarta aja, rapat lagi di DPWB KPRM ini ada namanya LPPKS. LPPKS itu Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Program utamanya satu, pembinaan keluarga sakinah, maka muncul ini. Yang kedua, di dalam LPPKS itu ada namanya TAAM, Taman Asuh Anak Muslim. Di dalam TAAM ini, nah ini nanti saya minta data dari Ibu April, ada apa tidak, karena dilapor ya, tempat penitipan anak. Jadi di TAAM ini ada juga bagian yang lain, itu tempat penitipan anak. Sudah ada apa belum? Gitu. Tempat penitipan anak ini di Batam sebenarnya sudah banyak, cuman mampu nggak kita menangkap peluang. Saya mendapatkan informasi yang di Sekupang, yang Ulil Albab itu, ya. Ada tempat penitipan anak, kalau nggak salah kami kemarin pernah mengunjungi, ada yang dari Ulil Albab sini. Oke, itu di Tiban McDermott kalau nggak salah tempatnya, Duta apa namanya, ada perumahan Bank Duta, ex Bank Duta itu satu orang 450.000 setiap bulan. Susu disiapkan pemilik anak, jadi tukang ngurus saja. Saya kemarin lihat ada sekitar 29 orang, ya macam anak-anak gitu, ya namanya anak-anak kan. Lucu juga kadang-kadang anak-anak semua di dalam itu 450.000 setiap bulan ngasuh saja. Loh, sekarang begini Bapak ya, daripada ibu kerja di muka kuning, kerja sana sini yang belum tentu juga hasilnya tak jelas, bisa tidak kita ini setiap lembaga TAAM juga punya TPA. TPA itu disingkat dari BKPRMI, tempat penitipan anak. Kalau bisa kita rubah saja namanya, yang khusus itu. Kalau kita ada orang nitipkan 1 bulan itu 5 orang saja, yang tidak usahlah mungkin 450 ya, sekitar 300.000 kan juga sudah 1.500.000. Toh kita di rumah juga, tetapi harus ada tempatnya. Tempatnya itu tidak harus kamar-kamar macam kita kos-kosan, tidak ya, tempat 2 kali 3 meter pun cukup, tetapi di situ dibuat kotak-kotak. Ya beli saja ke tempat permainan anak itu yang terbuat mirip-mirip apa ya, mirip-mirip sendal jepit, itu apa namanya, polipop. Jadi dibuat di kampus kan ya. Jadi pempasnya siapa? Pempasnya tetap pemilik anak, semua dia yang menyiapkan ya. Jadi gini, ada yang nitipnya harian, maksud saya buka aja program, buat pengumuman nitip sehari,
Ada yang kalau nitip sehari rata-rata 100.000. Nitip anak sehari itu 100.000 bayar. Ada yang 50.000. Kan banyak emak-emak yang sibuk nih, kan banyak emak-emak taklim yang macam betul aja sibuk gitu kan, daripada bawa anak repot, apalagi sedang lomba kompang. Yang emak-emak ini kan yang masih muda tentu kan punya anak, daripada dibawa ke lomba taklim misal lomba kompang tak ada yang ngurus, lebih bagus titip dengan kita. Ini ada yang nitip itu 50.000, tapi kalau seharian biasanya 100.000. Maksud saya ini juga bagian dari pendapatan kita, daripada diambil orang, daripada diurus orang lain. Bahkan ada di Nagoya itu ya, karena teman saya juga, malah dititip di tempat non muslim, ada gambar salibnya dan segala macam. Mungkin tidak kita ini Ta'am ini kalau menjadi guru PAUD Kuyuni kan, menurut saya sudahlah, anaknya banyak, pendapatan sedikit, gitu kan. Coba penitipan tuh menurut saya yang lebih jelas lagi pendapatannya mungkin. Paham maksudnya ya? Nanti yang berminat membuat penitipan anak, kita Ibu April, coba kita kumpulkan khusus saja. Kalau perlu kita buatkan ada keseragaman, bentuk tempatnya, cari tempatnya bagaimana, kita sama-sama studi banding kesekupang. Nanti saya ajak minimal perbandingan, karena ini duit juga. Oke, paham ya? Coba saya tanya, sudah ada belum tempat penitipan anak? Ada. Berapa orang? Berapa? Aisyah. Berapa tahun? Yang mana yang Aisyah? Ya. Ada orangnya? Coba angkat tangan yang sudah. Aisyah. Bu Dahlia, Kibar. Berapa di situ? Yang 1 bulan? Kibar. Kemudian Enggak, biayanya. 450 itu murah kali, Pak. Hah? 600 700. 600 700. Ya. Berapa orang? Satu anak. Oh iya, nah beda dia. Gini, yang saya maksud 450 ketika anaknya banyak, memang beda-beda ya. Jadi tergantung. Dia kan mungkin maksud orang tua tuh fokus dengan tidaknya. 600 itu makan, minum, pempes, tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Tua dong. Nah, berarti makan kita. Jadi gini ya, memang beda-beda. Ada orang tua yang menyiapkan makan, ada kita. Kalau 600 wajar, karena yang menyiapkan makan 1 juta makan dari kita. Artinya orang tua tak menyiapkan. Oke. Memang beda-beda. Kalau masalah biaya itu tergantung kita, tergantung kesepakatan kita dengan yang menitip. Maksud saya kalau bisa khusus IG Ta'am atau khusus FED itu ada keseragaman sama kita dalam hal pembinaannya, mungkin doanya dan segala macam. Kita buat saja khas kita. Saya kira itu ya. Jadi itu program di dalam Ta'am itu ada namanya tempat penitipan. Nah, kan sudah ada tuh yang sudah melaksanakan program itu. Nah, bagaimana yang lain niru? Cuman memang supaya ada orang mau menitipkan anak, bukalah Ta'am yang di kiri kanannya orang sibuk atau pura-pura sibuk. Yang kedua yang kira-kira beruang. Beruang. Tapi kalau kiri kanan pun makan susah, tak mungkin pula nitip dengan kita. Jadi artinya memang lihat-lihat dulu lokasinya ya, seperti itu. Oke, yang kedua, di dalam Ta'am ini yang berkaitan PPKS ya, usahakan seperti tempat lain, tapi mudah-mudahan sudah ya. Setiap seminggu sekali ini orang tuanya juga dikumpulkan, namanya taklimnya ya. Jadi gini, misalnya ketika sekolah PAUD jalan, apa seminggu sekali wali murid atau wali santrinya dikumpulkan untuk diberikan pembinaan keluarga.
Sehingga nyambung dia. Sebenarnya program ini mengacu kepada banyak emak-emak ini, kalau bisa setiap pertemuan malah ya, tapi kalau ada tempatnya. Banyak emak-emak ini ketika dia menjemput anak, sambil menunggu anaknya pulang, ngerumpi pula itu. Sambil duduk di motor, ceritakan suaminya lah, ceritakan tetangganya lah, gitu dia. Programnya kalau bisa, bagaimana ibu-ibu itu tidak diberikan kesempatan ngerumpi. Jadi sebelum anak pulang, sebelum anak itu dijemput, ada nggak ruangan khusus misalnya untuk ngaji, untuk taklim, untuk apapun. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak memungkinkan minimal seminggu sekali. Tetapi memang yang seperti ini harus ruangannya agak lebar. Kalau misalnya tamahannya kecil gitu ya repot juga ya. Tapi minimal diberikan ruangan sehingga suasananya memungkinkan untuk misalnya sholat berjamaah, sholat duha dan lain segala macam. Itu kalau bisa usahakan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, nanti saya buka ruang tanya jawab ya, tidak panjang ini. Sekarang udah jam berapa? Hah? 9.45. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin menyampaikan Bu ya, tugas ibu-ibu ini berat, bahkan berat sekali. Kenapa Ibu? Karena Ibu harus mencetak generasi muda yang terbaik ke depan, dan itu hanya bisa ibu-ibu. Laki-laki itu cocoknya mungkin guru SMA atau dosen, tapi kalau mengatasi anak SD, TK, PAUD, hanya ibu-ibu yang kuat. Betul apa tidak? Karena ibu-ibu relatif lebih sabar. Oleh karena itu, saya minta keseriusannya, selain membina ta'am anak-anak ini, gitu ya, bagaimana ibu menyampaikan pengertian kepada orang tua agar lagi-lagi orang tua itu mampu mengendalikan teknologi informasi anak itu, HP itu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya pernah baca laporan dari PBB, generasi ke depan ini otaknya semakin lemah karena banyak anak-anak kecanduan HP. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bu, Ibu, Bu, dengar suara saya? Saya ingin sampaikan begini. Ibu nanti sampaikan dengan orang tua. Saya mestinya kesini nih bersama Dokter Zahratur Riyad. Beliau ini mantan PNS, dokter gigi di Rumah Sakit Galang. Sekarang berhenti dari PNS, banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti ini. Biasanya bersama saya tentang perkembangan otak anak gara-gara kecanduan HP ini. Ibu-ibu, di dalam HP kita ini ada dua, ada radiasi emisi, ada penyimpangan isi. HP ini Bu, tahu radiasi emisi Bu? Radiasi emisi ini sinyal ultraviolet yang menghantarkan arus listrik. Ibu ingat tak? Ada yang dari Batam Kota? Kemarin ada ribut gara-gara nak membangun kabel dari Legenda ke Nongsa. Nggak jadi bangun itu asli. Nggak jadi. Kenapa Bu? Karena ketika ada kabel di atas itu, maka akan ada radiasi di bawahnya yang bisa menyerang otak.
Makanya di mana-mana setiap ada tower dalam radius 200 meter di bawahnya wajib tanda tangan. Kenapa? Yang di bawah tower itu akan terdampak radiasi emisi. Bisa dipahami? Oke. Di HP ini, Ibu, kalau HP jadul, radiasi emisi itu hanya keluar ketika ada orang nelpon. Tapi kalau Android, ada orang nelpon atau tidak ada orang nelpon, dalam 2 meter radiasi emisinya muncul di sekitar kepala kita. Itu yang namanya radiasi emisi. Ibu-ibu tahu nggak? Ketika saya pegang remote, di depan saya ada AC, saya matikan, hidupkan AC itu dari jarak jauh. Di depan saya ini, Bu, ya, di depan kita yang tidak terlihat itu ada plus dengan minus. Makanya AC saya remote, kalau tidak dikasih baterai, remote itu nyambung tidak ke AC itu? Tidak. Makanya petir, geluduk, geledek hanya akan terjadi menjelang turun hujan. Karena pertemuan antara energi panas dengan energi dingin. Bisa dipahami? Ibu-ibu, saya ingin berikan contoh. Ketika ibu menyalakan HP di pesawat, boleh apa tidak? Karena akan mengganggu radar. Ketika kita masuk pom bensin, ada 3 larangan. Jangan menyalakan mesin, betul apa tidak? Jangan merokok, jangan menyalakan HP. Maaf kalau ada keluarganya ya. Ibu ingat 2 tahun yang lalu sebelum COVID, di pom bensin Merapi Subur, masih ingat ya? Ada 2 anak meninggal dunia terpanggang, yang satu di pom bensin Merapi Subur, usia 4 tahun 7 bulan. Tahu nggak itu? Main HP. Anak ini main HP. Itu nyambal dia. Yang satu terpanggang, meninggal di tempat ya. Yang satu meninggal di rumah sakit. Bapaknya hanya melepuh, tapi alhamdulillah selamat. Tahu nggak ibu? Main HP. Karena HP ini, Bu, bisa meledak kalau lama-lama. Oke. Dulu sering saya sampaikan, kalau suami ibu selalu ngantongi HP terus, Androidnya tidak dimatikan, suami ibu lama-lama akan lemah syahwat. Burungnya itu cepat mati. Kalau ngantongi HP terus, Androidnya tidak dimatikan karena mengandung radiasi emisi. Kalau HP jadul, radiasi akan muncul kalau ada orang nelpon. Ini gitu. Makanya ibu-ibu yang sibuk, yang jualan online, kadang tak melepas HP, tangan bekerja, HP dimasukkan dalam payudara. Ada. Ibu akan mudah terkena penyakit kanker serviks. Itulah HP. Ibu-ibu kalau mau coba, tapi jangan ditiru ya. Ibu beli pipa, masukkan pupuk urea 16, ditambah dengan obat korek. Ibu beli 2 HP, 1 HP isi pulsa, masukkan dalam pipa itu, ikat bagus-bagus, kasih lubang sedikit, telepon dari jarak jauh, meledak itu pipa itu. Itulah banyak orang bom bunuh diri atau ngebom orang lain. Tapi tolong ini jangan ditiru. Tapi bisa, pupuk urea 16 dulu yang banyak dijual di pasar, karena itu mengandung zat kimia. Ibu tahu nggak ambrosia meledakkan di Bali? Ternyata juga pupuk urea dibuat kawan itu. Jadi ternyata, Bu, untuk pemicu bom HP itu bisa, Bu. Karena itulah yang disampaikan Densus 88, mungkin ibu sering mendengar ya, bahwa pemicu bomnya adalah HP. Apa maksud saya ingin sampaikan dengan ibu? Bagaimana kalau anak main HP terus? Rusak otak anak itu, Bu. Kapan anak itu akan rusak, Bu? Ternyata menurut WHO 30 tahun kemudian. Bukan sekarang, Ibu. Ini saya cerita Ibu Imas beberapa hari yang lalu ya, tapi tak perlu saya sebut.
Ada anak main HP begini, main game gini terus dia. Jadi untuk secara pribadi Bu tanya dengan ibu-ibu, kakinya itu kaku Bu, nggak bisa bergerak, dibawa ke rumah sakit baru hari bisa kembali dia. Saking anak tuh asik main HP, lepas gitu. Oleh karena itu harus hati-hati. Makanya Bu, pastikan anak, menurut WHO, anak 0 sampai 3 tahun, nah ibu bimbing anak ini kan demi masa depan 30 tahun yang akan datang. Anak 0 sampai 3 tahun jangan tersentuh HP sedikit pun. 3 sampai 7 tahun boleh megang HP maksimal 1 jam. Itu pun harus ada jeda. Nah, ibu berikan pengertian dengan guru-guru ta'am, dengan orang tua itu. 7 sampai 17 tahun boleh megang HP 2 jam. 17 tahun ke atas boleh maksimal 3 jam. Kita usahakan ibu kalau anak main HP jangan menggunakan handset. Apa Bu? Handset jangan, karena masuk Bu. Pilot menggunakan handset Bu, dia berlapis. Makanya Bu kalau nak main HP menggunakan handset, kalau terpaksa gunakan, belilah handset yang pelapisnya banyak. Artinya handset yang besar. Ini anak yang pakai handset segini itu bahaya karena nanti ke kuping dia, ke otak. Ibu-ibu yang saya hormati, usahakan tangan anak jangan sampai basah. Tahu nggak Ibu? Karena petir segala macam, kalau saya ingin geledek tadi, dia akan masuk kepada yang bisa menghantarkan arus listrik. Salah satunya adalah basah. Makanya ketika ada geluduk ya, geledek itu, usahakan kita jangan ada di bawah pohon kayu. Lebih bagus hujan-hujanan saja, karena yang disambar kayunya orang yang di bawahnya yang akan meninggal dunia. Nah, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu juga menyampaikan kepada yang lain. Dulu Ibu, kita waktu masih kecil disuruh orang tua, nah ambil air 3 kali Bu, berangkat kita. Coba anak kita sekarang, ya Allah Bu, degilnya sama dengan bapaknya pula. 3 kali nyuruh, anak belum tentu bergerak. 10 kali nyuruh, anak belum tentu bergerak. Betul apa tidak? Nah Ibu, bagaimana orang tua anak-anak didik kita itu berikan pengertian untuk itu. Itu yang saya maksud radiasi emisi. HP ditaruh di jok motor. Paham maksud saya? HP ditaruh di jok motor. Kalau dia dalam kondisi panas, bisa meledak apa tidak? Bisa meledak apa tidak? Bisa. Makanya Bu, ketika anak ibu main HP, sesekali pegang HP, sudah panas apa belum? Tapi kalau sudah panas, jangan Ibu, karena berbahaya. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu baca di Google, di Jepang anak main HP boleh ketika usia 16 tahun, di Korea 13 tahun, di Amerika 15 tahun, di Indonesia mulai dari dalam kandungan lagi megang HP. Ibu kalau tak percaya, Singapura ya terutama, nanti ketika sudah boleh liburan, ini sekarang Singapura belum boleh liburan ya, Ibu sesekali nongkrong di pelabuhan internasional, kan ada ribuan orang datang dari Singapura itu wisata. Adakah anak megang HP? Tidak ada. Yang megang HP siapa? Gurunya, pembimbingnya. Yang megang HP siapa? Bapaknya. Atau Ibu cobalah nanti sesekali ke Singapura, jalan-jalan di mall, adakah anak megang HP? Tidak ada. Siapa yang megang? Emaknya. Yang megang HP siapa? Bapaknya.